Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas satu materi terkait dengan bagaimana kita bisa mereview artikel jurnal. Sebagaimana pernah disampaikan bahwa mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari saya sendiri sebagai Epi Mardian, kemudian ada Dr. Nur Sanitra Nasution, ada Dr. Aslam, dan Dr. Prayogo. Baik, yang pertama adalah apa yang kita maksud dengan review artikel seperti itu. Jadi yang kita maksud dengan review artikel adalah bagaimana si pembaca sebuah artikel itu bisa melakukan analisis secara kritis dan konstruktif, gitu ya. Artinya artikel yang kita baca itu kemudian bisa kita berikan penilaian secara kritis apakah misalnya latar belakang yang dibuat itu sudah komprehensif atau belum. Kemudian kajian literatur yang dibuat sudah mencakup konsep-konsep yang akan digunakan atau tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada konstruktif. Nah, artinya adalah memang review ini dilakukan bukan hanya sebatas kita mencari kesalahan kemudian mencela si penulis, bukan gitu ya, tapi kita melakukan analisis kritis itu dalam rangka ketika kita misalnya menemukan satu kelemahan, nah itu akan menjadi satu trigger bagi kita untuk memperbaikinya atau bahkan melengkapinya dalam artikel yang akan kita buat seperti itu. Nah, biasanya sebuah review artikel itu kemudian akan dilakukan dengan cara kita membuat ringkasan gitu ya, kemudian melakukan pengelompokan-kelompokan atau mengklasifikasikan, kemudian juga memberikan analisis yang mendalam. Nah, sebelum kita lanjut, ada dua istilah sebenarnya yang perlu kita pahami. Yang pertama ada artikel, kemudian ada jurnal gitu ya. Kalau artikel itu adalah memang naskah tulisan gitu ya, sedangkan jurnal itu adalah media yang mempublikasikan artikel gitu ya. Jadi artikel tidak hanya dipublikasikan di jurnal, tapi juga ada di proceeding, misalnya di conference gitu ya, atau di bunga rampai dan segala macamnya. Ini yang kita maksud di sinilah artikel yang dipublikasikan oleh jurnal. Nah, di mana saja biasanya sebuah aktivitas review artikel itu digunakan oleh si peneliti gitu ya. Nah, seringkali kemudian pada bagian pendahuluan atau latar belakang kita diminta untuk kemudian mengumpulkan artikel-artikel sejenis dalam tema yang kita akan teliti. Kemudian kita diminta untuk kemudian melakukan review dalam rangka menemukan pola atau tren dari riset-riset terdahulu yang sudah ada dan kemudian menemukan gap penelitiannya, gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua misalnya di landasan teori atau kajian teori, kita juga bisa melakukan review artikel dalam rangka kita menemukan konsep-konsep penting apa saja yang perlu kita masukkan juga di dalam artikel kita, gitu ya. Jadi review artikel itu biasanya dengan kita mengidentifikasi pola dan tren dalam sebuah literatur, gitu ya. Artinya tadi ya kita mengumpulkan artikel-artikel sejenis ya, dan untuk kemudian mendapatkan tren dari riset-riset terdahulu dalam tema tersebut sudah seperti apa. Kemudian yang kedua adalah melakukan sintesis atas literatur, artinya membuat kesimpulan atau mencari benang merah keterkaitan antar artikel, ya, keterhubungan antar artikel. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan penelitian, apa bagian ya atau hal yang belum diteliti atau ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan itulah yang kemudian akan kita anggap sebagai sebuah gap, dan itu akan menjadi nilai kebaruan yang akan kita penuhi nanti di dalam riset kita, dan kemudian kita bisa merekomendasikan baru. Oke, baik, berikutnya adalah tujuannya apa. Nah, yang pertama adalah dengan kita mereview artikel kita bisa kemudian mengevaluasi kualitas gitu ya, kemudian validitas dan signifikansi dari sebuah penelitian. Nah, artinya sebagai pembaca kita bisa kritis apakah artikel yang kita baca ini layak untuk kemudian kita lanjutkan untuk kita jadikan rujukan, atau kemudian kita singkirkan karena memang kualitas, validitas dan signifikansi penelitiannya tidak sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah juga memastikan bahwa apakah penelitian yang dilakukan itu telah diuji dengan metode ilmiah yang tepat. Nah, artinya metode yang dipakai itu akan menjadi satu aspek yang akan kita lihat, kita analisis.
kita review, kemudian data yang disajikan sudah akurat gitu ya, kemudian juga kesimpulan didukung bukti atau tidak. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita melakukan review kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa memberikan analisis gitu ya apakah metode, kemudian data, kesimpulan itu sudah akurat atau tidak ya. Nah, ini akan relevan kalau seandainya artikel yang kita baca atau kita review itu kita belum tahu apakah artikelnya berkualitas atau tidak. Tapi dalam sebagai peneliti awal, artikel-artikel yang berkualitas itu biasanya diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi ya. Misalnya kalau dia Scopus gitu ya, atau misalnya Sinta, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu, Sinta 4 gitu ya. Nah, kenapa kita katakan berkualitas? Karena proses publikasinya biasanya sudah melewati tahapan review dari para pakar ya yang sesuai dengan bidang. Tapi kalau kita menemukan satu artikel yang kita belum tahu apakah ini diterbitkan oleh jurnal yang bereputasi tinggi atau tidak, nah maka kita bisa melakukan review untuk menentukan seperti apa kualitas dari artikel. Kemudian yang berikutnya lah kita bisa mengidentifikasi kelemahan dari desain risetnya, analisis datanya, dan interpretasinya. Ya, seperti itu. Jadi inilah tujuan yang kita cari dalam pada saat kita melakukan review atas. Kemudian berikutnya adalah struktur ya. Apa yang bisa kita lihat ya pada saat kita melakukan review artikel. Ini banyak sekali gitu ya. Bisa kita ikuti, bisa juga kita sederhanakan ya. Misalnya pertama judulnya seperti apa ya, kemudian latar belakangnya seperti apa, kemudian critical review atas riset terdahulunya seperti apa ya, kemudian metode, kemudian kesimpulan. Nah, ini lebih lengkap ya, bisa kita pakai semuanya, bisa juga tidak ya. Nah, ini juga hal yang cukup baik ya, di sini ada keunggulan dan kekurangan dari penelitian, karena memang tujuannya pada saat kita melakukan review adalah kita bisa memberikan penilaian apa keunggulan dari artikel ini dan apa kelemahan dari artikel ini ya. Apa yang perlu diperhatikan ya, yang pertama adalah tujuan gitu ya dan ruang lingkup. Nah, ini fungsinya adalah agar kemudian kita tidak salah dalam memilih sebuah artikel jurnal ya yang sesuai dengan tema kita gitu ya. Jadi scanning cepat kita adalah apakah tujuan dan ruang lingkupnya sesuai dengan tema yang kita akan riset lagi atau tidak gitu. Kalau tidak sesuai maka kita bisa singkirkan gitu ya. Kalau sesuai berarti kita jadikan bahan untuk review. Kemudian berikut pilihlah jurnal yang relevan. Nah, ini penting gitu ya agar kemudian topik artikel yang kita kumpulkan itu sesuai dengan topik riset kita. Kemudian periksa juga originalitas jurnalnya gitu ya. Nah, ini tentu kita bisa mengandalkan apakah jurnal ini diterbitkan oleh jurnal yang bereputasi tinggi atau tidak. Kemudian pastikan bagian diskusi atau temuan ya dari risetnya agar kita langsung dapat apa yang menjadi isi dari artikel. Kemudian aspek apa saja yang akan perlu diperhatikan, tadi sebenarnya strukturnya banyak ya, ini mungkin lebih sederhanakan ya, ada 7. Yang pertama adalah judul dan abstrak, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode, kemudian analisis, kemudian hasil, kesimpulan, dan referensi. Kalau judul misalnya ini memastikan apakah judul yang dibuat oleh peneliti atau penulis kita baca artikelnya itu sudah mencerminkan isi atau tidak gitu ya. Gitu ya. Nah, ini penting gitu ya karena seringkali juga gitu ya judul yang dibuat itu tidak merepresentasikan isi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tujuan penelitian, ya ini melihat apakah penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan bidang studi yang kita tuju atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah metode yang dipakai, ya apakah kita bisa mengevaluasi apakah metode yang dipakai itu metode yang tepat ya. Metode yang baik itu bukan metode yang komplikatif ya, metode yang wah gitu, tapi metode yang sesuai dengan tujuan risetnya. Kemudian analisis datanya, ya seperti apa, apakah sudah diproses sesuai dengan data yang benar gitu ya, pengukuran yang benar gitu ya, dan segala. Kemudian hasilnya seperti apa, apakah dia konsisten dengan riset terdahulu, apakah sudah didukung oleh teori, jika tidak konsisten dengan riset terdahulu, apa argumentasinya, itu bisa kita baca. Kemudian berikutnya kesimpulan ya, apakah kesimpulan yang dibuat itu sudah jelas, ya sederhana gitu ya. Kemudian juga referensi ya yang dipakai, apakah sudah mutakhir dan relevan atau tidak. Kemudian berikutnya adalah tahapan review artikel gitu ya. Nah ini tentu saja kalau kita melakukan secara manual ya, karena memang Bapak Ibu sekarang dengan berkembangnya teknologi ya artificial intelligence sebenarnya
proses review ini bisa dilakukan oleh mesin. Tapi sekali lagi, sebagai sebuah insan akademik gitu ya, kita perlu untuk kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan review ini. Karena kalau tidak, kita sangat tergantung dengan teknologi AI, tentu kita tidak akan terasah kemampuan kita untuk melakukan review, gitu ya. Nah, benar kata Prof. Stella ya, Wakil Menteri Ristek gitu ya, bahwa seringkali ChatGPT atau AI yang lain, kalau kita sangat tergantung terhadap hal itu akan membuat kita jadi malas untuk berpikir gitu ya, seperti itu. Ya, tapi sebagai sebuah alat itu bisa kita gunakan yang mempercepat proses boleh gitu ya. Tapi hasil akhir dari reviewnya itu tetap harus ada pada tangan kita ya sebagai manusia gitu ya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita baca artikel secara komprehensif gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk kita dapat konteks ya dari risetnya, tujuannya, metodenya dan hasil kesimpulan. Kemudian kita evaluasi judul dan abstraknya, ya apakah judulnya sudah merepresentasikan hasil, kemudian metode yang dipakai sudah sesuai, analisis datanya sudah oke gitu ya, dan tepat, kesimpulannya sudah konsisten, referensinya mutakhir, kemudian identifikasi kekuatan dari artikel ini gitu ya, dan kelemahannya sekaligus ya secara ini, karena kalau kita menemukan bahwa artikel ini memiliki kekuatan yang banyak, kita bisa jadikan sebagai rujukan kita. Kemudian periksa ulang untuk memastikan keakuratan data. Nah, ini cara memahami inti artikel adalah sederhananya adalah sebuah artikel itu bisa dilihat secara cepat itu dari abstrak gitu ya. Jadi abstrak itu menggambarkan apa tujuan risetnya, kemudian apa metode yang dipakai dan apa hasilnya. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin mereview cepat sebuah artikel itu sebenarnya kita bisa baca dari abstraknya dulu gitu ya. Kalau menurut kita sesuai dengan tema kita dan ini menarik, bisa kita lanjutkan misalnya ke kesimpulan dulu gitu ya. Nah, apa hasilnya gitu ya. Nah, kalau udah etapannya lebih dalam lagi baru kita baca secara ya kira-kira seperti itu. Dan berikutnya adalah memang kemampuan untuk mereview ini memang harus dibiasakan ya, pembiasaan. Makanya tadi ya, kalau kita sangat bergantung kepada AI dan akhirnya kita sangat mengandalkan AI, ya kemampuan kita tidak terasah gitu ya, apalagi sebagai sebuah insan akademik ya, apalagi Bapak Ibu jangan berpikir pragmatis ketika misalnya ada tugas dari dosen untuk mereview, ya kemudian Bapak Ibu hanya menggunakan AI saja dan itu langsung dikumpulkan. Ya mungkin secara tugas selesai, mungkin tidak terperiksa oleh dosennya gitu ya, tapi ya kita seperti membohongi diri kita sendiri gitu ya, kita tidak tahu apa sebenarnya isi dari artikel itu gitu ya. Ini penting juga ketika bikin proposal Bapak Ibu ya, ketika kemudian membuat tesis nanti gitu ya, jadikanlah AI itu hanya sebagai alat ya, hasil akhir bahasa sendiri gitu ya, sintesa dari kita itu tetap harus, itu yang paling urus ini. Karena kalau Bapak Ibu melakukan itu dan itu eh, yang adalah sebuah pelanggaran ya, karena kalau hanya mengumpulkan apa yang dari AI saja itu tentu ada sanksi yang harus diterima gitu ya. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini beberapa apa ya, tips juga pada saat kita melakukan review kita bisa menggunakan tabel ya atau matrik gitu ya. Poin-poin apa saja yang akan kita review itu bisa kita tuliskan di kolom pertama. Kemudian apa isi dari poin-poin tersebut itu bisa kita tuliskan di tabel ya, misalnya judul gitu ya. Kemudian abstrak gitu ya. Kemudian literatur pendahuluannya seperti apa, kemudian kesimpulan dan segala macam. Nah, ini contoh ya. Ini kita mereview satu artikel ya yang ditulis oleh Sivita Sebi ya. Ini judulnya tentang A Systematic Literature Review of Productive Zakat. Model ya, ini artikelnya saya dapatkan dari IJAZ ya, dari jurnal yang dikelola oleh Puskas Basnas ya, International Journal of Zakat. Ya, nah ini misalnya judulnya adalah A. Ya, ini cukup representatif, tapi misalnya kalau ditambahkan konteks seperti Indonesia itu mungkin bisa lebih fokus ya. Kemudian penulisnya gitu ya, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian misalnya kajian literaturnya, ini mencakup kajian yang cukup komprehensif dari berbagai referensi ya, kayak dengan zakat koproduktif ya, misalnya ada zakat untuk UMKM ya dan segala hipotesis tidak ada populasinya di sini, dia menggunakan artikel ilmiah ya, jadi karena memang ini risetnya kajian literatur ya, jadi dia mengumpulkan artikel-artikel yang membahas tentang zakat produktif, dan itu diperoleh 68 artikel dan kemudian diseleksi ya, itu dapat 22 artikel gitu ya. Kemudian pengambilan sampelnya itu menggunakan Prisma, kriteria yang dipakai adalah ketersediaan kelengkapan teks, artinya full teksnya dapat gitu ya, dan topiknya relevan. Metodenya gitu ya, ada
POP sebagai software untuk kemudian mengumpulkan artikel gitu ya. Prisma itu sebagai proses untuk seleksi gitu ya. Kemudian ya apa mungkin tematik ya, tematik analisis dijadikan sebagai pembahasan gitu ya, alat analisis. Ini adalah temuan risetnya, jadi ada 4 model dari zakat produktif ya, dari 22 artikel yang di review ya. Ada zakat untuk UMKM, ada untuk peternakan, ada untuk agriculture ya atau pertanian, kemudian juga ada untuk pendidikan, kewirausahaan pendidikan. Kemudian di sini ada keunggulan dan kekurangannya ya, seperti itu. Nah, ini uh, mungkin kita bisa buat lakukan review secara secara cepat gitu. Nah, ini karena ini untuk bahan bahan penjelasan saja, memberikan contoh saja. Ini review ini dilakukan oleh AI ya. Saya ambil langsung dari AI, tapi saya sudah perhatikan kontennya itu sudah sesuai ya, kira-kira seperti itu. Ya, tapi jangan ini Bapak Ibu pakai untuk tugas ya. Jadi ketika tugas itu harus Bapak Ibu kemudian tulis lagi dengan bahasa sendiri gitu ya. Kemudian juga memastikan kevalidan dari ya, dan juga harus jujur disampaikan ini menggunakan ayat atau tidak. Oke, nah ini yang juga penting saya sampaikan karena seperti tadi gitu ya, AI, teknologi AI saat ini itu memang sangat memudahkan kita gitu ya, tapi jangan sampai ini membuat kita sangat tergantung ya, seperti itu. Karena memang dalam dunia akademik ya AI itu bisa kita gunakan untuk menemukan informasi, menganalisis data, menerjemahkan manuskrip gitu ya, mengeringkas artikel dan segala macamnya. Ada banyak AI yang tersedia gitu ya, ada ChatGPT, Copilot, Gemini, bahkan ratusan AI ya yang relevan. Ini etika yang penting untuk kita perhatikan sebagai insan akademis ya. Pertama adalah tuangkan ide dan hasil penelitian dengan gaya bahasa sendiri. Artinya apa yang dikeluarkan oleh AI jadikanlah hanya sebagai hasil sementara, tapi nanti kita tulis dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ketika misalnya dia merujuk dalam satu sumber, ya maka kita harus cari sumber yang dirujuk tersebut. Ya. Kemudian sebutkan bahwa kamu menggunakan AI dalam publikasi riset. Nah, ini bentuk dari kejujuran ya. Seperti itu, seperti sejauh mana kemudian AI kita gunakan ya. Gitu. Kemudian cek kembali apakah sumber dari AI itu valid atau tidak gitu ya. Kemudian pilih AI yang sesuai dan kemudian perhatikan bagaimana datamu digunakan dan simpan. Oke, nah ini ada panduan sebenarnya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ristek ya. Jadi memang karena AI ini sebuah bagian dari peradaban kita dan tentu tidak bisa kita tolak ya. Yang harus kita harus harmonisasi dan tetap kemudian memegang etika-etika dalam penggunaan. Nah, ini salah satu panduan ya yang dipakai oleh UNESCO pada saat kita menggunakan satu AI misalnya ChatGPT gitu. Yang pertama adalah apakah hasil yang dikeluarkan itu akan membutuhkan suatu keakuratan, misalnya ini kalau hanya sebagai sebuah informasi oke gitu ya, tapi kalau seandainya misalnya akan berpengaruh terhadap jiwa orang lain gitu ya, atau kemudian dipakai untuk kemudian pemenuhan satu tugas akademik tertentu gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau misalnya hanya sebagai sebuah informasi kita saja ya silahkan gunakan aja itu untuk memudahkan ya. Misalnya kita cari rekomendasikan tempat wisata di Bandung misalnya itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks tadi ya membutuhkan kepakaran kita dan segala macamnya, maka di sini ya apakah kita memiliki kemampuan untuk memverifikasi datanya atau tidak. Jika tidak ya jangan gunakan gitu ya. Tapi kalau iya ada pertanyaan berikutnya apakah kita bertanggung jawab secara hukum. Nah, ini juga penting ya dalam konteks nanti Bapak Ibu menulis tugas akhir gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan secara hukum gitu ya, moral dan segala macamnya atau tidak gitu. Gitu ya. Kalau tidak bisa ya mempertanggungjawabkannya ya karena nanti inilah bagian dari pertanggungjawaban akademis untuk kelulusan ya jangan digunakan AI-nya ya secara keseluruhan tapi hanya sebagai alatnya saja gitu ya. Itu. Ya, itu Bapak Ibu ya panduan ya secara umum ini kan. Kemudian ini ada beberapa etika ya penggunaan AI dalam riset ya. Misalnya adalah kita diminta di sini dalam buku panduan ini menulis ulang setiap judul atau kalimat-kalimat ya dalam kerangka tulisan yang dilakukan oleh Gen AI gitu ya dengan bahasa kita sendiri. Kemudian, nah ini juga penting nomor 2 ya, menjadikan menggunakan AI itu hanya sebagai alat bantu ya, bukan sebagai konten generator. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang dikeluarkan oleh AI pastikan itu hanya sebagai hasil sementara.
Ya, kita lah yang kemudian harus memberikan sentuhan akhir ya, pemegang kendali dari ide dan segala macam. Tapi sekali lagi gitu ya, gunakanlah AI secara bijak ya, jangan tergantung gitu ya kepada AI sehingga kita kemudian menjadikan kita malas untuk berpikir gitu ya, seperti itu. Jadi intinya kira-kira seperti itu. Oke, baik, terakhir saya ingin coba lihatkan ya bagaimana Gen AI itu bisa melakukan review ya. Karena kita cari satu artikel ya di jurnalnya IJAS ya. Seperti itu temanya misalnya tentang apa ya? Kinerja. Ini bahasa Inggris ya. Performance. Ini jurnal IJAS inilah jurnal yang khusus mempublikasikan tema-tema tentang riset ya. Seperti itu. Misalnya ini Development of Efficiency of Zakat. Atau misalnya Amaqasid Syariah Enterprise ya. Ini ya. Kita coba review menggunakan AI ya, Bu. Nanti akan kita gunakan chat GPT ya. Seperti apa? Sekali lagi, ini hanya sebagai alat untuk mempercepat ya. Mungkin misalnya kita diminta untuk coba pahami isi dari 50 artikel gitu. Kalau kita baca satu-satu, ya mungkin bisa ya, tapi mungkin waktunya lama. Gitu. Tapi kalau kita gunakan AI untuk mempercepat, kita bisa memahami isi gitu ya. Oke, misalnya ini judulnya adalah Maqasid and Syariah Enterprise Theory, Performance Measurement of Zakat Institution ya. Ini kita ini kan, nah kemudian kita pakai ChatGPT ya. Bu, ini filenya, ini ChatGPT memang agak lebih komprehensif ya, karena dia bisa mengupload file. Kalau yang lain mungkin hanya prompt-nya kata-kata gitu ya. Kalau ini juga bisa pakai file. Ini Bapak Ibu ya, bisa bikin prompt ya. Ini juga ya, penggunaan AI ini adalah tergantung dari prompt yang kita buat. Kalau prompt kita tidak pas, itu kemudian dia tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini saya bikin prompt seperti ini. Sebagai seorang mahasiswa ekonomi, buatkan review atas artikel di atas. Poin berikut ya. Pertama judul, penulis, ya, abstrak, kemudian pendahuluan, tujuan penelitian, kemudian kajian literatur, metode riset, kemudian alat analisis, alat analisis yang digunakan, kemudian temuan riset, kemudian kesimpulan, kemudian referensi, kemudian kelebihan dan kekurangan artikel. Ya. Oke, ini Bapak Ibu semua, jadi sangat cepat sekali ya. Tapi sekali lagi ini hanya untuk memudahkan kita membaca secara cepat, gitu ya. Apa isinya? Ya, di sini sudah dijelaskan judulnya apa, penulisnya siapa, abstraknya seperti apa, ya, kemudian pendahuluannya, kemudian tujuan penelitiannya. Jadi dari artikel yang mungkin 15 halaman itu bisa direview dalam satu atau dua halaman saja oleh AI. Jadi ini untuk mempercepat kita memahami isi artikel. Nah, seperti itu karena memang bisa dilakukan, tapi tetap harus kita cek lagi ya konten dari uh, hasil dari AI. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terakhir pesan saya adalah gunakanlah AI secara bijak ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sangat bertanggung jawab atas penggunaan ini. Kesalahan dalam menggunakan AI dalam pendidikan itu mungkin bisa berakibat fatal ya. Boleh jadi gelarnya dicabut, ujiannya digagalkan, dan segala macam. Jadi, jujurlah dalam menggunakan AI gitu ya. Lagi jadikanlah dia hanya sebagai alat, bukan sebagai hasil akhir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.